العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ثم الفاتحة إلى جميع الأولياء الشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد الفلمبني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita sambung lagi kepada muzakarah kita di ujung daripada kitab Zadul Muttaqin ini, yaitu di kalimat wal hasil, di ujung di wal hasil. Ini Bang. Ini Bang. Wal hasil. Nah. Wal hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa asrarihi fid darain ad-dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Fa qala al-mu'allifu wal hasil anna al-maqama maqamani, maqamul fana wa maqamul baqa. Wa maqamul baqa a'la min maqamil fana. Lianna maqamal fana maqamul ahadiyah wa maqamul baqa maqamul wahidiyah. Wa maqamul fana maqamul la wujuda ilallah. Wa maqamul baqa maqamu syuhudika bi anna wujudallahi sarin fi kulli dzarratil wujud. Artinya walhasil, ringkasnya atau hasilnya, annal maqama maqamani, sesungguhnya maqam itu ada terbagi maqamani, terbagi dua maqam, ujar beliau. Ini adalah wasiat Syekh Saman Al-Madani kepada murid beliau yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Maqamul fana wa maqamul baqa. Jadi maqam itu ada dua, ujar Sidin. Yang pertama maqam fana dan maqam baqa. Wa maqamul baqa, dan maqam baqa itu a'la min maqamil fana, lebih tinggi ketimbang maqam fana. Alasannya kenapa? Lianna maqamal fana maqamul ahadiyah. Karena bahwasanya maqam fana itu adalah merupakan kedudukan ahadiyat, keesaan. Wa maqamul baqa, dan maqam baqa itu adalah maqamul wahidiyah, yaitu maqam pengesaan. Jadi di sini disebutkan oleh Sidin makam itu ada dua. Nah, sini kasih tuh kan nyaman. Iya, kanan sini nah. Karena kada berat juga. Nya gurunya anom aja masih. Jangannya gurunya tuh kitir-kitir minta angkat-angkat. Bapaknya situ kalau apa-apa. Nyanyi kan ada aja di sini Bambang. Ada apa Bambangnya, Bu? Bahadam di situ barang-barang. Jadi makam itu jadi sini terbagi dua. Pertama makam fana. Makam itu kedudukan ya kita, atau pendirian. Yang kedua makam baqa. Fana itu lenyap, baqa itu kekal. Kedudukan. Kedudukan itu nah. Di mana duduknya ikam Jawa yuk. Kedudukan. Adapun fana itu artinya hilang atau lenyap atau sirna. Ini nih arti fana nih. Sirna atau lenyap. Kalau ini kan kekal atau tetap. Nah,
Jadi makam itu terbagi dua. Pana ini kan sudah dibicarakan sebelum ada terbagi tiga. Yang pertama dulu di bagian pana ini apa? Pana itu pada Pak af'al. Segala perbuatan nih. Pana pada af'al. Yang kedua pada sifat. Dan yang ketiga pada zat. Pana pada af'al kan kita sudah tahu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan. Dan pana pada af'al ini ada terbagi dua macam. Yang pertama adalah apa sedikit garis itu barang lo. Nah, iya. Tiwas parak sini ya lo. Jadi af'al ini bangai terbagi dua nah Bang. Pertama mubasyarah ngarannya. Mubasyarah. Yang kedua tawallud. Mubasyarah ini ringkasnya, mubasyarah ini perbuatan langsung Allah Ta'ala. Perbuatan langsung dari Allah Ta'ala. Nah, langsung dari Allah. Seperti nang ma'ulah mencipta langit, matahari, bintang. Itu kan Allah Ta'ala tuh. Profesor mana aja manusia karena kau belah langit, karena kau belah bintang. Bulan. Termasuk kai gunung tunggal nih. Profesor mana kau belah gunung tunggal nih. Kadang sanggupnya kalau itu ngarannya hasil perbuatan Allah Ta'ala secara mubasyarah dalam pandangan kita. Jangankan gunung tunggalnya, sabiji buah ramania kan. Siapa ada profesor di dunia ini yang sanggup mencipta sebiji ramania? Atau daun ramanianya? Selembar daun pun kada sanggup kalau. Nah, pada waktu itu kita memandang posisi kita, pana kita memandang yang hanya yang sanggup membuat ini daun mangga hanyalah hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala yang disebut mubasyarah. Adapun tawalud ini sudah bercampur. Sudah bercampur tawalud ini dengan ma kasabat aidin nas. Sudah ada campur tangan manusia. Sudah bercampur tangan manusia. Contohnya, nih sapidul nih. Ulahan manusia, kalau orang Jepang, kalau orang mana nih misalnya. Cuman dalam pandangan kita secara af'al, secara perbuatan, mustahil terwujud yang namanya sepidul ini tanpa adanya Allah yang menciptakan sepidul dengan cara tawalud. Artinya si Cina nang mau ulah sepidul ini kadang mungkin kawa bergerak tanpa ditolong Allah Ta'ala. Itu namanya af'al secara tawalud. Berarti kita lepas sudah dari pandangan syirik. Kembali ke Allah Ta'ala sudah kita bangai. Berarti pandangan kita tuh bertauhid sudah. Posisi kita berada pada makam pana fil af'al ngarannya. Kalau pandangan kita sudah kayak itu, kan nyaman aja kalau tauhid nih. Kada nang mahihing kuli akal kada sebenarnya mun tahu jalannya. Kayak ulun tadi kada tahu jalan tak putar aja ke gunung tunggal nih. Kada tahu jalan. Sang petunjuk jalan terkapar Bapak Aska. Sang hadinya kada ada, sang petunjuk jalannya kada ada. Lalu baharai sidinna. Tapi mun tahu jalannya man. Oh, af'al ini secara mubasyarah kayak ini sekalinya. Oh, af'al ini secara tawalud kayak ini sekalinya. Jadi pandangan kita itu pandangan orang bertauhid. Apapun yang kita lihat terdapat di muka bumi ini, baik yang datang dari diri kita maupun dari orang lain, semuanya tidak lepas daripada af'al Allah Ta'ala, hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala, baik secara mubasyarah ataupun secara tawalud. Baik yang kita pandang itu langsung dari ciptaan Allah ataupun hasil daripada perbuatan Allah yang sudah campur tangan manusia, seperti maulah kapal, maulah motor dan lain sebagainya. Itu kada lepas pandangan kita daripada tauhidul af'al. Itu memandang amplang tuh nah.
Amplang itu nampak jelas hasil perbuatan Allah Ta'ala secara tawalud. Memang secara jahir wiwit nama ulah, tapi si wiwit maulah tadi mampukah tangan wiwit menggarak bergerak menyanga amplang nih tanpa daripada pertolongan Allah Ta'ala al-Qadiru. Kada mampu. Karena pada dasarnya si wiwit nang menyanga amplang inilah haula wala quwata illa billah. Nah, tampus pandangan kita sita. Artinya secara tauhid af'al kita tuh situ pandangan orang bertauhid sudah. Makamnya apa? Makam panapil af'al. Jadi pandangan kita tuh Pak, kada kayak pandangan orang Jawa lagi. Apapun yang kita lihat selalu mengikatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini diciptakan Allah. Khalaqal khalqa li hikmah, ujar Habib Ali Al-Habsyi. Allah cipta alam semesta ini mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Yakni alam semesta ini menjadi sarana zikir untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang adalah kadang 100 biji lagi kita melihat pohon kan jadi tasbih. Melihat sing buruk jadi tasbih, Bang. Melihat ban buntus jadi tasbih. Ini makinnya. Artinya apapun yang terdapat di alam semesta ini menjadi sarana zikir bagi kita, jadi bahan tasbih bagi kita. Itulah orang yang paham di tauhidul af'al. Nyaman aja kalau jalannya. Asal tahu kisahnya. Mungkin ada tahu kisahnya ketinggian jar. Ketinggian nih. Mun bukan naik berjalan betis ke Gunung Tunggal nih. Coba bisa beda motor kada ketinggian kada nyor di antara bibit udah sampai guru. Ada wasilahnya. Mun berjalan tiba-tiba kan seru yo nya merasa tinggi itu halus lah kayak mun samut mulai bawah itu kasih secara kejauhan. Tapi mun julak kada jauh kada. Mun samut di secara kejauhannya halus. Jadi pertama Ibjar Sidin tadi makam itu terbagi dua. Yang pertama disebut makam pana, yang kedua disebut makam baka. Makam pertanyaannya sirna. Sirna pandangan kita nih nah. Bahwasanya perbuatan wiwit tadi sirna, yang ada hanya perbuatan Allah Ta'ala nama ulah amplang. Nah kayak itu caranya. Perbuatan wiwit tadi sirna, waktu kita memandang amplang dah. Si wiwit sirna ampun perbuatan, nang kita pandang hanya sang hak Allah Ta'ala nang memiliki perbuatan sebenarnya. Zikirnya la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat dengan sebenar-benarnya kecuali hanyalah Allah. Sirna perbuatan wiwit, yang adanya perbuatan Allah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang maulah amplang kecuali Allah. Bukan berarti kita menuhankan wiwit, kada perbuatannya. Perbuatannya si wiwit itu perbuatan Allah. Lalu pandangan kita orang maulah amplang nih, la fa'ila illallah. Tidak ada yang maulah amplang ini kecuali hanya Allah. Walaupun secara tawalud. Karena kita pinandu sudah nang campur tangan manusia maulah amplang nih si wiwit tadi orangnya la haula wala quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini jalan makam pana tauhidul af'al. Jadi kalau kita sudah duduk di makam pana, pada posisi af'al, apapun yang kita gawi, kada pacang mengandung riya, takabur, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Kayak apa hendak riya? Mun gawian seorang ini perbuatan Allah Ta'ala, sebagus apapun bacaan dah. Jadi imam nih, misalnya bangai, kada ada mengandung riya lagi. Kenapa nanti riya? Kan mun kita sadar diri itu perbuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tuh, kenapa nanti riya kan? Orang talinga orang yang mendengar bacaan kita pun siapa ampun kuasa cuma mendengarkan talingannya. Allah Ta'ala juga ampun gawian. Nah maka sirnalah semuanya. Ria, sombong, takabur, sum'ah, ujub. Lain sebagainya itu kada ada lagi. Itulah untungnya orang nang duduk di makam tauhidul af'al. Makamnya itu duduk di panapil af'al. Penyakit-penyakit batin. Nang maulah orang itu hilang pahala ibadah. Jalan satu-satunya adalah orang itu harus duduk di tauhidul af'al, panapil af'al. So, nyaman aja kalau leh. Nang kedua, tauhid sifat. Tauhid sifat. Ayo hapus dulu Bang. Sini nanti hapus nah. Mulai sini nah. Sambil mengurusi parut. Ya kami kayak ini Bang, cara mujakarahnya
Kada serius dah. Tapi masuk. Ya, dah. Yang kedua, pana pada sifat. Pana pada sifat ini, nang jelas dahulu intinya kita tuh pada sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Nah, ketujuh sifatnya ada pada diri insan kalau lah. Ya kalau cara mempanaakan sifat 7 ini pada diri kita, banglah, kita tuh harus sadar diri kuasa yang ada di diri kita, kehendak yang ada di diri kita, ilmu yang ada di diri kita, hidup yang ada pada diri kita, mendengar yang ada pada telinga kita, lihat yang ada di dalam diri kita, dan kata-kata atau ucapan yang ada pada diri kita itu sebenarnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ketujuh sifat ini posisinya bersifat ma'ani, dan sifat ma'ani ini adalah hak Allah taala, bukan hak insan. Karena hak insan itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan semata-mata atas kuasa Allah. La tataharaku zaratun illa biiznillah, ujar Nabi. Sezarah pun tidak akan mampu bergerak apapun yang di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Illa bi'af'alillah, illa bifi'lillah, kecuali perbuatan Allah. Nah, ketujuh sifat yang ada pada diri insan ini, pada diri hamba, pada diri manusia, sebenarnya ini adalah cerminan daripada hak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadirun. Zat yang maha kuasa, muridun, zat yang maha berkehendak, alimun, zat yang maha mengetahui. Kalau sudah diri kita yang merasa alim, merampas hak Allah Ta'ala. Gengsi aku duduk di palatar, aku orang alim, aku ini harusnya duduknya di muka. Nah, berarti merampas nang ini nih orang tuh. Hayun, zat yang maha hidup. Sami'un, zat yang maha mendengar. Basirun, zat yang maha melihat. Mutakallimun, zat yang maha berkata-kata. Tahlilan nggak tadi, Bah? Iya. Oh. Iya, ama antong sidin nanu sambil bau hunjur. Ini sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah juga hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kau dikakui, makanya kita itu sirna di dalam sifat 7 yang ada di diri kita, yang nampak jelas sang kuasa pada diri kita, pada kudrat kita. Kehendak ini kan lain ampun kita juga, iradat yang di diri kita nih. Andai kata iradat ini milik kita, banglah, cangkir ini kan kita japai kehendak kita jadi emas. Berhubung lain kita ampun iradat lo kada kawai bakal hendak kayak itu. Contohnya karun diberi kekuatan iradat, ingkar kalau lawan Tuhan. Napa nanti dijapai jadi emas? Nah itu contoh sudah orang yang mendapat merasa inya na ampun iradat tuh. Maka disana bujur jadi emas, napa nanti dijapai karun tuh? Akhirnya ingkar juga, tenggelam juga. Ilmu yang ada di diri kita nih, sebenarnya itu adalah sifat Allah Ta'ala, bukan sifat kita. Karena Allah Ta'ala tuh maknawiyahnya apa? Alimun, zat yang maha alim. Zat yang maha alim. Maha tahu. Adapun kita, keilmuan yang di diri kita, Allah Ta'ala bakal hendak hilang, dasar jadi jahil. Hendak bukti ilmu di diri kita ini lain milik kita. Lihat, orang mati itu sealim apapun, orang mati itu takuninya. Rukun Islam berapa? Kada kau menjawab. Karena sudah kada ada lagi ketujuh sifat itu pada dirinya. Itulah pana pada sifat. Supaya kita itu menjadi Abdullah.
hamba Allah. Ini hak Allah nih maknawiyah nih. Nah, ada pun yang tergambar pada diri hamba, ma'ani ini. Nah, apabila orang itu sudah paham tentang pana sifat, ininya sadar diri sifat di dirinya ini sirna kepada sifat Allah, maka orang tersebut statusnya adalah Abdullah, hamba Allah. Orang banyak mengaku hamba Allah, tapi sebenarnya belum. Karena ngaran sebenar-benar hamba Allah itu orang nang duduk di makam pana fi sifatillah. Lenyap sirna di dalam sifatnya Allah. Khususnya 7 sifat di diri kita ini. Nah. Ini. Nang maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Hendak bukti nih. Tauhid sifat ini perlu. Memang Rasulullah juga gurunya. Al-Quran itu disebut orang sebagai kalam Muhammad kah kalamullah kah? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Tapi secara zahir terkeluar dari kalam Rasulullah. Kenapa disambat jadi kalamullah? Padahal faktanya kalam Allah. Ujar Abu Jahal, itu syair Muhammad, Quran itu lain firman Tuhan. Ujar Abu Bakar orang berilmu tauhid sifat. Itu kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Ya kan? Karena kalam yang ada pada diri Muhammad Rasulullah itu tiada lain adalah peranan dari sang mutakallim. Maha berkata-kata. Kalau kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala sautin. Nah, ini buktinya bahwasanya Al-Quran nang berbahasa Arab, nang keluar daripada lisan Nabi Muhammad itu 100% kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad. Kalau dipadahkan kalam Nabi Muhammad, berarti muhaddas, bakapiran kita. 100% kalamullah tuh. Cuma zahirnya memang pada lisan Nabi Muhammad. Orang nang mampu menetapkan Quran sebagai kalamullah, harus pinandu pada diri Nabi Muhammad. 7 sifat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kadang itu ubat-ubatan warabangnya. Cara tahu jalannya. Musia takut nih orang, ikan orang nyebut Quran itu kalamullah, maka kalam Nabi Muhammad. Kalam Allah ada huruf, ada bersuara. Nah, itu. Kebanyakan orang menyambat napa umpat-umpatan aja. Kita dengarkan kalamullah yang dibacakan oleh Guru Mahmud, kalam ilahi yang dibacakan Guru Mahmud. Nyatanya Guru Mahmud mang bisi kalam. Ya, nah. Nang bisi kalam itu siapa? Jadi intinya Rasulullah juga melajari ujar Rasulullah, Quran itu lain kalamku, itu kalam Tuhanku. Makanya sampai sekarang kita menyebut Quran itu kalamullah, bukan kalam Muhammad. Karena pada diri Rasulullah itu sirna pana pada sifat 7 tersebut. Nah, itu. Bukan kalamku, ya Nabi kalamullah, Quran itu. Nah, itu tuh. Itu buktinya amun Quran itu kalam Muhammad, berarti Quran itu hukumnya muhaddas kadang-kadang. Itu tauhid sifat, khususnya 7 sifat nih dahulu. Kuasa, kehendak, ilmu, hidup, mendengar, lihat, kata-kata nang di diri kita itu kita sandarkan selaku hamba ini kepada Allah, ampunnya hak. Lalu kita itu bujur-bujur diakui Tuhan sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, kuncinya ada jadi hamba Allah, sadari